Oke. Baik, nah sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Good evening, everybody. And first of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala by saying Alhamdulillahi Rabbil Alamin and salawat and salutation to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam by saying Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah sekalian, whom I always proud of, Nanda Indra, Nanda Putri, Nanda Krishna, Nanda Nadia, in this very good opportunity. First of all, I would like, of course, to ask for apology. Maybe during our consultation during the process of your final project in Tunas Luhur Senior High School to get your requirement to get what is mean to pass the second grade of Tunas Luhur Senior High to go to third grade or the last year of Tunas Luhur Senior High School. You should finish this final project. I maybe have done some, misspell and some what is mean high temper consultation sengaja intended maupun unintended. Sekali lagi Ustadz menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya di briefing akhir ini, sekaligus apabila terdapat salah ucap, silap kata dan perbuatan selama membimbing, sekaligus Ustadz mohon maaf apabila ada hal-hal yang membuat Nanda terkendala, menjadi lama, menjadi susah dan seterusnya. I've tried my best, saya selalu berusaha yang terbaik yang saya bisa. Untuk itu di akhir ini tentu doa saya Nanda agar ujiannya tanggal 27 nanti itu lancar, diberikan oleh Allah kelancaran fikir, kelancaran bicara, tindak tutur maupun kesehatan. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Semoga lisan Nanda dilancarkan oleh Allah, lancar karena ini adalah majelis kebaikan yaitu majelis ilmu. Barang siapa ingin sukses di dunia maka harus berilmu, sukses di akhirat juga harus menggunakan ilmu. Bayangkan kalau sholat tanpa ilmu, bayangkan subuh 3 rakaat gitu kan. Bayangkan kalau duhur tiba-tiba 2 rakaat tanpa ilmu nih bahaya. Jadi kalau Anda ingin ibadah tentu semua pakai ilmu. Dunia pun menggunakan ilmu. Good, nah sekalian, apparently ternyata yang kita kerjakan di dunia ini ada benang merahnya atau sambungannya ke akhirat, tidak serta-merta terputus. Hal kecil yang sedikit yang dilakukan hari ini menemukan karya ilmiah, insya Allah akan dibalas oleh Allah kebaikan ketika itu memberikan manfaat untuk literasi di perpustakaan dan untuk para peneliti yang selanjutnya, adik-adik kelas yang akan datang. Good, nah sekalian, there are some things, there are a number of things that I would like to say, to explore tonight. First, Nanda adalah orang yang paling ahli dan paling tahu tentang TA Nanda. Tidak ada yang lebih tahu dari TA Nanda. Bahkan pembimbing tidak, apalagi penguji tidak. Nanda lah the one and only person who master very much the best mastery. Penguasaan terbaik TA Anda adalah Nanda sendiri. Nah, jadi kalau misalnya TA Journey itu pasti yang paling ahli adalah Mas Indra, sebentar mana saya cari judulnya nih. Nah, ini. Nah, kalau an analysis of the intrinsic elements of the novel Journey to the Center of the Earth by Jules Verne, kalau ditanya siapa yang terbaik pemahaman dan penguasaannya pasti Mas Indra. Karena beliaulah penelitinya. Tidak ada yang lebih baik dari Nanda Indra. Pembimbing pun not. Pasti kemampuan pemahamannya tentang penelitian ini di bawah yang meneliti. Kalau bicara tentang analisis nilai moral yang terdapat dalam buku ESQ14 karya Adi Ginanjar dan Ridwan Mukri, pasti Nanda Krishna yang terbaik. Yang paling paham dan paling mengerti, tidak ada yang melebihi. Jadi Nanda meyakini bahwa penguji di depan Nanda itu sama sekali tidak sedetail dan sefaham Nanda terhadap penelitian Nanda. So everything depends on you. Apa yang you katakan itu bagaikan sabda kebenaran tentang teks ini. Tidak ada yang bisa menyalahkan tanpa izin Nanda. Karena Nanda lah yang paling tahu. Baik Nanda, kalau kita bicara misalnya selanjutnya itu pengaruh pakaian modern terhadap batik bagi remaja di desa Sumberanyar Paiton, itu yang paling ahli sekecamatan Paiton dan sekitarnya,
adalah Nanda Putri Francisca. Wah, kita panggil Nanda Francis ini. Di mana lahir? When were you born? Where were you born? I was born in Francis Python. Ya, Nanda Putri berarti kalau nanya batik, motifnya apa, namanya apa, dibuat tahun berapa di Indonesia, sudah seberapa perkembangannya, itu yang paling tahu adalah Mbak Putri. Penguji 3 orang, tidak ada yang melebihi kedalaman pengetahuan tentang batik ini dibandingkan Mbak Putri, seperti itu. Yang terakhir, Nanda Nadia, kalau sudah bicara pemanfaatan formulasi gel lidah buaya, wah, dan ekstra kemangi sebagai hand sanitizer organik di masa pandemi ini, pasti Mbak Nadia adalah yang terbaik yang bisa bicara tentang ini. Because you are the master of this final project. Nobody else. Tidak pembimbing, tidak penguji, semuanya kemampuan dan kedetilannya terhadap ini di bawah Nanda semua. Di ruangan itu Nandalah yang terbaik. Bahkan di Zoom ini Nandalah yang terbaik. Tidak ada yang melebihi Nanda. Good. Ustadz pembimbing hanyalah menemani Nanda untuk ya meluruskan yang mungkin hampir-hampir kurang sesuai dengan prosedur yang diinginkan oleh sekolah, oleh petunjuk teknis, itu saja. Baik Nanda, yang diubah saya menguji TA sudah sejak berdirinya Tunas Luhur 2006 sampai hari ini. Saya diuji skripsi karya ilmiah itu ya sudah 2 kali. Yang pertama ketika sarjana S1 dulu, skripsi diuji satu profesor, satu doktor, satunya waktu itu dosen saya masih S2. Jadi profesor, doktor, S2. Pengujinya 3 orang. Saya merasakan diuji 3 orang itu. Terus tesis dua-duanya profesor waktu S2 yang uji Prof Ning sama Prof Sus Naryati. Wah, saya masih ingat. Prof Ning and Prof Sus. Sudah sepuh semua, beliau profesor di UNER. Kemudian ya menjadi guru besar dan melanjutkan ke pengabdian ke berbagai kampus. Sampai tempat kampus saya ambil S2, pengujinya beliau. Ya itu. Jadi kalau nanya, Ustadz terkait ujian seperti ini gimana Ustadz? Saya mengalami sejak 2006 dan seumur hidup 2 kali diuji, skripsi dan tesis. So I think I deserve to tell you things of the experience of mine maybe that you are going to help tomorrow. Yang mungkin Anda akan hadapi 27 ini. Yang pertama sekalian, sebagai penguji, yang pertama pasti akan ada penguji yang mengubek-ubek bab 1. Nah, bab 1 ini mesti ditanya rumus, ada juga yang nanya gini, iseng-iseng juga, latar belakang. Kenapa sih kok Mbak Putri suka batik? Emangnya nggak ada yang bisa diteliti yang lain selain batik? Misalkan neliti celana jeans. Kenapa kok mau batik? Nah, itu juga jawabnya juga harus set. You tenang, saya sarankan secara ilmu komunikasi nggak perlu lihat ke atas. Ustadz, nah kalau sudah lihat ke atas ini sudah secara umum tanda-tanda seseorang tidak siap, grogi, tidak ada preparation, mendadak, malas baca gitu pasti loh. Kenapa Mbak Putri milih batik? Ustadz, soalnya kenapa ya? Ya tiba-tiba seneng aja. Ini jawabannya kurang tajam. Contoh jawaban tajam gini, kenapa kok Nanda Putri pilih batik? Kok nggak meneliti celana jeans atau sepatu Nike? Wah, misalnya. Terima kasih Ustadz. Di lingkungan saya terus terang memang keluarga penggemar batik dari ayah, ibu semuanya penggemar batik. Tanpa sengaja saya tiba-tiba merasa batik ini perlu dan ada juga pengusaha UMKM di sekitar rumah saya yang kayaknya mereka butuh uluran tangan dan bantuan agar batik ini bisa semakin, membudaya kembali setelah sekian lama ditinggalkan oleh, sejumlah remaja berdasarkan, pengamatan ini. Sehingga saya tertarik, apakah benar remaja ini sudah meninggalkan batik Ustaz? Nah gitu. Jadi kayak, pokoknya ahli gitu. Tapi tetap ingat, tetap santun, bahasa tubuhnya tetap kalau sopan itu kata-kata, ya kalau sopan itu pakaian, cara duduk berdiri gini, apa kebalik ya? Kalau santun itu perkataan, ya kalau sopan santun. Ya sopan itu pakaian biasanya, pakaian, cara duduk, cara berdiri. Bayangkan Yun kalau di Zoom misalnya, begini Ustaz, saya itu sebetulnya, ya apa ya, agak malas ujian ini ya. Bayangkan kalau gitu kan enggak bagus. Ya saya tahu Anda tidak melakukan itu, tapi tonight I need to say that. Ya, saya perlu mengatakan itu agar anak-anak saya yang 4 ini tidak melakukan kesalahan yang enggak penting-penting. Kesalahan enggak penting itu mesti kan kayak style, bikin orang marah gitu apa, bikin orang sebel gitu. Pas ujian gini, "Ustaz, ya dengar Ustaz, saya nggak mau ngulang loh ya, capek." Lah gitu. Pastikan Anda fokus, sungguh-sungguh, ekspresi cerdas tetap rendah hati, gimana? Tampak cerdas tapi rendah hati. Itu seperti kira-kira Pak Nadiem Makarim, lulusan Harvard, bicaranya senyum, lancar, isi otaknya dengan dengan sendirinya orang merasa itu orang cerdas gitu.
Tapi tetap santun, enggak ada ekspresi sombong sama sekali. Nah, ya style silakan, Anda style gunakan style sendiri. Nah, itu yang pertama Mas sekalian. Latar belakang, siapkan betul nih. Saya khawatir ada yang nanya gitu. Dan saya salah satu orang yang pengen nanya itu, mesti nanya itu, "Kenapa kok milih ini?" Jangan-jangan, cuma kepepet aja nggak ada pilihan lain, judul TA wis itu aja dah yang gampang. Nah, ya. Jangan jangan bilang gitu tapi ya. Terus yang kedua Mas sekalian, rumusan masalah dengan tujuan sering nggak sama. Nah, sering nggak sama nih. Misalnya rumusan masalah, untuk mengetahui apakah gel lidah buaya bisa digunakan untuk sanitizer, jawabannya adalah untuk mengetahui keampuhan daun kemangi sebagai sanitizer. Wah, sudah nggak sama ini. Atasnya lidah buaya, bawahnya kemangi. Atasnya pemanfaatan, satunya bagaimana pemasaran gel, nggak sama ini. Bisakah gel lidah buaya untuk sanitizer? Yang kedua, bisakah gel lidah buaya dijual? Loh, nggak sama apa? Nggak sama gitu. Lain yang ditanya, lain yang dijawab. Jangan sampai gitu Mas sekalian. Maka apa yang ditanya itu yang dijawab. Kalau 3 pertanyaan ya 3 jawaban, 2 pertanyaan 2 jawaban, satu gini paragraf. Rumusan masalahnya yaitu questioning-nya, ingat rumusan masalah adalah question standar yang Anda buat untuk membatasi masalah itu biar tersolusikan dengan baik. Saya ngomong jadi kayak Vicky Prasetyo gini ya, belibet dan semoga Anda bisa memahami. Nah, tujuan penelitian adalah jawaban rumusan masalah itu. Jadi kalau sampai sering itu gimana ya, lain yang ditanya, lain yang dijawab. Dalam satu lembar itu loh, sudah nggak sama. Apakah gel lidah buaya ya bisa digunakan sanitizer? Jawabannya misalkan 2 untuk mengetahui pemasaran hand sanitizer, kan sudah jauh itu. Apakah bisa dimanfaatkan, apakah bisa dijual? Jauh. Harus disamakan. Bawahnya juga untuk mengetahui apakah gel lidah buaya bisa digunakan untuk sanitizer. Itu contohnya. Nah, itu bab 1 ini paling rumit kalau dibikin panjang-panjang, sampai selesai bahkan pernah saya nguji itu cuma bab 1, itu sampai selesai bab 1, yang bab 2, 3 sudah enggak terlalu lama ini dah, silakan direvisi, jadi enggak sempat nanya bab 5, 4 enggak nanya. Gara-gara enggak sinkron bab 1 ini. Nah, gitu, nah sekalian. Terus sudah bab 1, rumusan masalah, tujuan manfaat itu ya manfaat yang ditanya tujuan biasanya, kalau manfaat kan bagi pembaca, manfaat bagi, eee khusus umum gitu ya, tujuan khusus, tujuan umum, tapi intinya yang ditanya itu yang jawaban dari rumusan masalah tadi. Bab 1 selesai, set, sekarang bab 2. Nah, bab 2 Nah sekalian, itu jarang sekali pembimbing nanya, karena biasanya sudah beres. Itu peneliti biasanya nyomot, ngambil dari sumber, dari buku, dari situs, rata-rata sudah tidak ada masalah. Ya hanya masalah kalau ngutip tapi nggak cetak miring, paling, "Ini kenapa? Ini kalimat Nanda sendiri apa kutipan dari orang lain?" Kalimat saya Ustaz, kenapa nggak miring? Oh ya direvisi gitu aja. Tapi bagi saya revisi itu agak-agak harga diri kalau saya sebagai peneliti loh ya. Penelitian direvisi, saya tuh marah sekali sebetulnya. Begitu saya maju maju TA ini sudah very much perfect, jangan ada revisi gitu kalau bisa. Ilmuwan tuh kan gitu. Ya tapi, semakin Anda perfeksionis itu hidupnya mudah stres, santai saja. Kadang-kadang yang sukses itu yang nggak perfect-perfect amat, itu malah sukses. Yang perfeksionis begitu gagal, aduh langsung slow, redup, bunuh diri gitu, naudzubillah jangan. Ya perfeksionis resikonya adalah gampang bunuh diri dan gampang stres. Begitu reuni sekolah wajahnya paling tua. Karena orangnya perfeksionis. Begitu something nggak berjalan sesuai yang diharapkan dia, aduh frustasi langsung. Makan badannya, rambutnya jadi putih lebih cepat. Tapi yang cuek, "Alah nggak apa-apa, cuma gini nanti kerjakan lagi, santai hidupnya." Reuni wajahnya paling muda. Ya even though saya tetap ingin mengatakan Anda as perfect as possible, just try, just do that. Gitu Mas sekalian. Ya kalau direvisi-revisi pengetikan tuh nggak signifikan bagi saya. Tidak harga diri amat gitu. Tapi kalau sudah konsep salah fatal saat ujian, aduh rasanya marah sekali saya. Ya, baik. Itu nada. Bab 2 tidak ditanyakan biasanya. Hanya ditanyakan kalau fatal. Misalnya Mbak Putri tentang batik, tapi bab 2 sama sekali nggak ada literasi batik. Jenis batik, oh, daerah sejarah batik nggak ada, itu tanyakan, "Loh, mana nih bab 2-nya kok nggak ada Mas?" Jenis-jenis batik, padahal kan harusnya ada, selengkap mungkin. Nah, tapi saya lihat sudah lengkap kemarin bab 2-nya Mbak Putri. Good. Bab 2 very easy, quite easy. Nah, bab 3 ini Anda harus paham betul, sekarang bab 3 ya.
Bab 3 ini Anda harus paham betul tentang metode yang Anda gunakan di penelitian itu. Yang kedua, apa itu populasi, apa itu sampel. Anda harus fix, firm, nggak boleh mikir lagi. Metodenya selalu ada 2 jenis, kualitatif, kuantitatif. Kalau quality itu berarti tidak ada angka-angka. Ya ada sedikit, cuma mostly ada paparan, deskripsi, value, nilai-nilai. Itu deskriptif kayak nilai moral itu kualitatif itu, nilai value, nggak ada angkanya. Nah, tapi kalau kuantitatif itu quantity, quantity itu mesti angka 1, 2, 3, 4 namanya. Quantity and quality lain loh ya. Kuantitatif research sama kualitatif research Anda harus jelas. Nah, penelitian Anda itu bentuknya adalah sesuai yang Anda teliti tadi itu. Kalau yang Mbak Batik kemarin itu apa? Kualitatif apa kuantitatif ya? Iya Putri, masih ingat ya? Ya, nanti dibaca lagi. Ada yang variasi kuantitatif, straight qualitative research. Berarti ada paparan, ada deskripsi. Karena datanya juga ada persentase, ada angka-angka, nggak bisa lepas sama sekali. Hanya kalau mostly nggak ada angka namanya kualitatif. Mostly nggak ada paparan namanya kuantitatif. Pakai statistik, Pearson product moment, dan lain-lain. Good, nah sekalian. Itu untuk bab 3. Nah sekarang populasi dan sampel. Nah ini harus clear ini. Populasi adalah keseluruhan objek yang Anda teliti itu. Misalnya Anda mau meneliti siswa SMA Tunas Luhur kelas 12. Lah kelas 12 itu ada 3. Karena banyak waktunya pandemi, nggak cukup waktunya, tenaga terbatas, biaya terbatas. Akhirnya peneliti memutuskan mengambil sampel. Dari 91 kelas 3, diambillah sampel minimal 10% biasanya. Ada yang ngomong sepertiga, banyak sumber. Diambillah sampel 90, diambil misalnya sampel berapa ya? Biar valid 10 berarti 30. Ya, atau 15 ya 30, gampangnya 30 ya lah. 30 itulah sampel. Nanti mesti ditanya yuk, Nanda dari 90 siswa, yuk ambil 30. Cara ngambilnya gimana? Apakah berdasarkan abjad yang namanya A, diambil 10 setiap kelas, atau berdasarkan umur, atau berdasarkan daerah asal, atau random. Kalau random gimana cara ngacaknya? Nanti ditanya mesti yuk. Nah seperti Nanda Nadia, kenapa kok Bapak Ibu guru SMP-nya yang diteliti? Guru SMP kan banyak, kenapa kok milih Bapak Ibu guru yang itu? Cara ngambilnya gimana? Nah, iya. Ya, Krisna mau ambil minum. La ilaha Ustaz, illallah. saya ingin bertanya sedikit Ustaz, Nah, silakan ya ya. tentang populasi dan sampel ya Ustaz. Itu Mhm, tadi Ustaz mengatakan bahwa populasi dan sampel itu Ustaz berikan contoh mhm, dalam bentuk research kuantitatif ya. Berarti itu ada nomor, berarti itu ada mengambil sebagian persen dari suatu populasi itu ya Ustaz. mhm. Itu saya nyambung untuk yang versi kuantitatif karena memang tidak bisa di-scan semua terlalu lama. Tapi untuk kualitatif, especially buat analisis novel, Ustaz, itu kan pasti untuk analisis novel itu pasti akan dibaca semua kan. And there's no like I will only be reading from this chapter to this chapter gitu. Pasti akan di-read semuanya. Jadi saya mikir kayak apa agak sedikit redundant gitu untuk kualitatif seenggaknya. Ya. Baik Nanda Indra, untuk Nanda Indra, kebetulan saya itu juga dulu meneliti buku fisika 1.500 halaman. Saya meneliti penggunaan ED. ED itu ternyata nggak hanya lampau loh, ED ada ED pasif, ada ED lampau, ada ED apa namanya, yang kata sifat. Nah itu nah. Itu 1.500 itu ya kalau novel yang dibaca, faktanya saya tidak membaca semua, tapi saya ambil random. 1.500 kan, berarti buku saya bagi 3 sret. Nah, ini juga ditanyakan oleh penguji. Oke, how did you take this sample randomly as you said? Saya ceritakan tuh, begini Prof, 1.500 halaman saya bagi 3 sret, berarti 500 depan, 500 tengah, 500 belakang. Terus dari 500 itu saya ambil lagi setiap 500 saya ambil, eee, sebanyak 15 halaman atau 250 kata. Kok 250 kata ya? Ya 250 saya ambil lagi, lupa saya. Anggap 250 halaman apa ya? Oh iya, enggak sampai, kebanyakan. Saya ambil 25 halaman kalau nggak salah, setiap bagian, berarti akan ada 75 halaman.
dan berapa kata gitu, waktu itu saya lupa. Nah, dari situlah cara saya merandomnya dan saya teliti kalimat yang ada di itu. Jadi not all part of the books saya teliti. Nah, tapi untuk Mas Indra ini, karena yang diteliti itu adalah bersifat keseluruhan karakter. Untuk mengetahui karakter you harus tahu cerita awal sampai akhir kan. Jangan-jangan kalau you baca sampai tengah saja, profesor ini baik sampai tengah. Tiba-tiba di bab akhir dia berubah jadi orang jahat, kan bahaya itu. Tadi bilang, profesor ini baik. Ternyata salah. Dia di bagian akhir justru membunuh 2 orang rekannya karena berebut harta karun. Nggak bisa dibilang profesor ini karakter baik. Ternyata you hanya baca sampai pertengahan buku. Bab akhir nggak you baca, bahaya. Nah, kalau dalam kasusnya Mas Indra adalah memang baca semuanya, cuma yang dikutipnya, yang dicomot itu adalah halaman tertentu yang sudah dipilih randomly by Nanda Indra. Because it is impossible to analyze in a very short time all part of the novels, all pages, I think it's impossible. Reading, yes. Reading from the beginning till the end is yes, possible. Tapi analyzing all part of the paper, of the books, of the pages, I think it is very little bit impossible in this very short time. Maka Nanda Indra kemarin sudah benar mencomot beberapa halaman yang dianggap mewakili karakter, yang dianggap mewakili point of view, yang dianggap mewakili apa tadi itu namanya plot, itu sudah cukup. Seperti itu. Jadi so far yang Nanda Indra lakukan sudah benar, seperti itu. Itu namanya tetap menggunakan sampel. It means that you don't research population, but you are researching atau analyzing sampel tetap gitu. Dan memang nggak apa-apa dalam penelitian, nggak apa-apa. Inginnya meneliti seluruh Jawa Timur tentang penanggulangan COVID-19, tapi biaya terbatas, peneliti terbatas, tenaganya, waktunya, akhirnya hanya meneliti di Kecamatan Paiton, ya nggak apa-apa. Tapi kan, ya atau mungkin meneliti di Jawa Timur, Kecamatan Kabupaten Probolinggo ada 23 kecamatan. Dari 23 dipilih beberapa kecamatan saja. Itu enggak apa-apa. Yang gunung-gunung terlalu jauh mungkin tidak gitu mungkin. Atau kalau biar valid harus ada satu gunung perwakilan gitu. Ya so far yang Nanda Indra lakukan sudah benar. Jadi kalau you ditanya penguji, so far is on the right track, masih di jalan yang benar. You take sample from all pages of the books. Itu sudah benar. Gitu. No worry about that. Saya tahu Nanda Indra mungkin khawatir kok sedikit saja sampelnya hanya beberapa halaman, padahal novelnya tebal itu. I think it is safe, masih dalam batas aman. Karena memang karakternya itu apa dah? Karakternya itu memang untuk sifat-sifatnya itu dan juga untuk perilakunya itu banyak sekali hidden dalam metaphoric words dan juga figurative language. Jadi agak sedikit susah untuk mempinpoint apa yang karakter itu, apa sifat karakter itu seperti apa sebenarnya. Yeah. And you have done reading all part ya? Yes. Nah, sip. Memang peneliti harus lakukan itu, resikonya begitu. Walaupun yang disajikan di T. Ananda tidak all parts, tapi sudah khatam. Nah, sehingga tidak misleading. Khawatirnya di bab awal dia good character, di akhir dia jadi jahat. Dan you nggak tahu itu, bahaya itu. Ya baik. I think Mas Indra sudah lakukan yang benar. Populasi dan sampel sudah cukup mewakili gitu. Nah, untuk Nanda Krishna ini populasi sampelnya juga ya saya rasa sudah mewakili. Ya bukunya Krishna ini satu bab tapi banyak anaknya gitu, banyak gitu sehingga diambil beberapa part yang kira-kira mewakili moral value, nilai moral yang ingin disampaikan oleh Pak Ari dan Coach Ridwan Mukri almarhum. Master trainer Ridwan Mukri sudah nggak ada yang saya ikut sedih sekali. Beliau salah satu trainer ISQ yang kesayangannya Pak Aring. Khusus untuk kids and teenager. Mantap sekali. Tapi Allah menghendaki Coach Ridwan Mukri pergi lebih cepat. Semoga husnul khatimah. Amin. Ya, jadi gitu. Lah, yang Nanda Krishna itu sudah benar. Dia ambil sampel-sampel dari beberapa kalimat yang dianggap mewakili moral value yang ingin disampaikan penulis. Nah, Nanda Putri ini kemana ya? Harusnya ada gambarnya nggak apa-apa nih. Kalau Mbak Nadia katanya ada. Tadi
Tadi gambarnya dihidupin itu sinyalnya macet-macetan. Oh, ya dah. Ya dah. Ya dah, berarti gitu dah. Nanti Mbak Nadia pasti gitu juga jawabannya. Sinyal macet Ustaz. Ya, it's okay. Nah, lebih baik wajah tak tampak tapi suara jelas. So, suara is more important than visual. Good. Nah, sekalian. Nah, sudah. Sudah berapa menit ya? Nah, metode penelitian Anda sudah harus hatam, fix form, sudah tidak tergoyahkan lagi, sudah mengerti ya gini. Metode itu awalnya ada urutannya. Pertama approach, pendekatan. Approach itu ada pragmatism, apa namanya, cognitivism, behaviorism. Turun dari approach, pendekatan, turun jadi method. Constructivism mungkin apa namanya, pendekatan perilaku, behaviorism, turun set ke method menjadi metode suggestopedia. Oh, mungkin nanti gitu. Metode, dalam metode turun lagi ada namanya teknik. Teknik dalam melakukan metode tadi itu untuk menjalankan approach tadi itu. Nah, jadi ada approach, method, teknik. Nah, dalam teknik ada langkah-langkah detailnya namanya procedure. Itulah bab 3 Mas sekalian. Bab 3 membahas itu. Method, terus strategi, teknik, procedure. Waduh, ada metode, ada strategi bagaimana melaksanakan metode tadi itu. Dalam strategi itu ada teknik-tekniknya melakukan. Setiap teknik ada langkah-langkahnya, ada prosedurnya. Dari bawahnya ya, procedure, strategi, method, kelopain. Procedure, teknik, strategi, method, approach. Pendidikan yang digunakan sekarang ini dalam bahasa Inggris yang saya tahu adalah approach-nya menggunakan apa namanya? Constructivism approach. Pendekatan konstruktivisme. Jadi siswa itu membentuk pemahamannya sendiri sampai dia wow, oh, aha, this is gitu. Kalau dulu kan behaviorism. Behaviorism itu perilaku. Guru menunjukkan suatu contoh, perilaku tertentu siswa meniru. Jadi sekelas itu perilakunya akan sama, standar semuanya. Nah, sekarang sudah didobrak, dirubah lagi oleh constructivism. Setiap siswa memiliki respon dan pola yang beda-beda. Merdeka belajar akhirnya kan. Sampai sekarang kita tiba di merdeka belajar, semakin maju. Kalau Betul behaviorism juga, itu Ustaz. ya, kalau behaviorism itu seperti pabrik. Seperti pabrik itu saat kelas itu perilakunya sama semua standar, seperti contoh yang diberikan guru, itu namanya behavioristik perilaku. Kenapa Mas Indra? Juga untuk thesis saya itu juga salah satu reasonnya saya sengajakan agak sedikit itu ya Ustaz, materialnya untuk Bapak itu karena saya nyoba untuk avoid too much spoilers. Karena saya memang ingin salah satu tujuan saya itu juga untuk menaikkan interest dalam klasik literatur dan juga salah satu uh, juga salah satu contohnya ini buku ini juga termasuk salah satu contoh klasik literatur. Jadi saya ingin orang mengexperience untuk saya sendiri ya pribadi saya ingin orang mengexperience adventure ini secara personal. Jadi saya avoid too much spoiler. Iya betul. Jadi wah ini punya misi jauh di balik TA itu ya. Misi baik untuk berusaha meningkatkan literasi sehingga orang tertarik dengan membaca. Kita sangat lemah, kita salah satu negara yang grade literasinya masih di bawah. Ya nggak apa-apa. Negara sebesar kita pelan-pelan. Ya spoiler itu sebetulnya ya memang nyampe-nyampe iya. Sedikit tapi intinya gitu. Itulah penelitian memang. Seperti itu nah sekalian. Tidak clickbait ya. Iya, jadi memang ya inevitably saya akan spoiler, tapi saya akan spoil sedikit saja, just enough buat bisa membuat readernya itu interested gitu. Iya betul-betul. Nah dari TA ini semoga bisa bermanfaat untuk ada di kelas. Baik, thank you Nanda Indra. Kita lanjutkan sekarang bab 4. Aduh, bab 4 ini saya pembahasan detail, Anda sudah harus tahu betul nih. Halaman kalau misalnya Nanda Krishna halaman berapa, kalimat yang mana, nilai moral apa yang ada di kalimat itu yang ingin disampaikan penulis dan dianalisis oleh peneliti yaitu dalam hal ini Nanda Krishna itu harus tahu betul. Terus bab 4 ini sudah tidak bisa lagi membimbing karena yang paling detail, hasil detail-detailnya yang tahu. Sama kayak presiden itu tidak bisa mengganggu hakim. Detail-detail keputusan hakim itu ada di hakim itu sendiri, MA maupun MK. Pembimbing juga tidak bisa masuk karena itu sudah sangat kecil rinci sekali.
Nanda yang paling tahu. Begitu. Misalnya ada Krishna, oh, dalam buku motivasi Ari Ginanjar itu terdapat pesan motivasi. Nah itu ditanya oleh penguji, itu kalimat yang mana? Jangan-jangan nggak ada apa enggak? Kalau ada, mana kalimatnya, halaman berapa, siapa yang ngomong? Pak Ari apa Mas Ridwan? Tunjukkan ke saya, kan gitu. Wah, dengan gagah Nanda Krishna akan bilang, oh ini Ustaz, saya bacakan, ini kalimat persisnya. Si Irwan, itu IQ-nya 140, tetapi dia suka membuli teman. Nah, dari kisah ini dapat disimpul dan seterusnya bla bla bla. Ternyata dari kisah ini kita jadi sadar, oh ya anak yang cerdas itu belum tentu akhlaknya baik. IQ 140, dia suka membuli temannya. Berarti dia tidak bisa, berarti akhlaknya belum baik. Membuli itu ya nakal gitu ya. Ada nakal betulan dan ada nakal guyon. Tapi bully kadang-kadang jadi betulan akhirnya. Kursi dipasangi jarum, temannya duduk terus ketusuk jarum, kan guyon yang bahaya. Temannya duduk, kursi ditarik, duas sampai tulang ekornya ini retak, dia terdiam dan meninggal, keluar air mata. Dibawa ke rumah sakit, terdiam, diopname, anak SD nih, akhirnya meninggal. Tulang ekornya ternyata retak. Duduk sama temannya ditarik, dia nggak tahu, terdiam tok gini di kelas. Digendong sama gurunya, air matanya keluar, tapi tubuh nggak gerak. Nah, hati-hati. Nah, seperti itu kan, IQ 140 tapi akhlaknya mencelakai teman. Oh iya, itu kata siapa loh? Ini tadi buku. Halaman berapa loh? Ini halaman 25 saya kutip. Dan saya analisis ini ternyata sangat berkualitas. Itu nanti kalau diuji. Jadi bukan kalimat saya nih Ustaz, ini kalimat dari buku yang bestseller ini. Dan saya sangat kagum pada buku ini. Dan Pak Ari ini sudah mentraining 40 ya berapa juta ya? Juta pokoknya. Alumninya ISQ juta. Wah, luar biasa. Nah gitu. Bab 4. Nah, sudah selesai. Nah, bab 4 ini masing-masing siswa tidak sama, masing-masing TA tidak sama, tidak harus ada berapa item, 4 item enggak bisa. Beda-beda. Oh ya, mengenai numbering pokoknya teliti loh ya, jangan sampai salah gitu. Saya enggak sampai ke detail-detail itu. Misalkan penomoran, numbering 4.1. Kalau punya anak namanya 4.1.1. 4.1.2 gitu. Misalkan bab 4. Bab 4. Perolehan data 4.1. Perolehan data misalnya. Terus pembahasan data 1 4.1.1. Proses penyimpulan data 4.1.2. Nah, gitu. Dan seterusnya. Nah, kalau ada yang subtema yang sangat berbeda lagi, bikin 4.2, 1. 4.2, punya anak 4.2.1. Begini teknis-teknis ini tidak substantif dan tidak perlu dibahas di Zoom ini dan di pembimbingan, you sudah tahu sendiri, it's too small to talk. Jadi teliti betul. Namanya sudah indah ya I-nya besar gitu, masa I-nya kecil. Coba cek di Nanda Krishna yang kata pengantar, terima kasih kepala sekolah, terus sudah indah, terus saya. Nah, itu sudah indah itu masih kecil hurufnya. Tapi yang di pengesahan sudah benar, di pengesahan sudah benar. Cuma yang nggak enak kalau dibaca, ya Allah hurufnya kecil gitu. Setidak peduli inikah nanda-nandaku pada aku kan gitu yang ustadzahnya. Ya kalau saya tidak pedulikan enggak apa-apa, selalu memaafkan tapi agak ngenes itu. Ya enggak apa-apa. Tidak ada niat, hanya ya mistyping saja. Good, thank you. Bab 5 jarang ditanyakan karena kesimpulannya relatif, sudah mengambil comot dari bab 4 sudah oke, berarti bab 5 sudah benar. Tinggal mensaripatikan kecil, saran untuk menulis, saran untuk membaca sudah jelas, agar peneliti berikutnya lebih hebat dari saya, bukunya tambah lebih tebal, halamannya lebih banyak, kan gitu. Batik misalnya, peneliti yang setelah saya ini mohon lebih hebat lagi, kumpulkan ratusan batik dari berbagai daerah, berbagai motif. Saya cuma dikit, yang penelitian berikutnya mohon lebih banyak, biar lebih valid gitu aja. Kok Nanda Nadia juga bilang, lidah buaya saya meneliti sekian orang, 7 orang, 10 orang. Peneliti selanjutnya terapkan kepada 50 orang, biar lebih valid penelitian ini. Gitu cuma ngomongnya. Ya. Nah, Nanda selanjutnya filosofi abstrak. Nanda harus tahu betul ini. Nanti ditanya juga sama, ada juga pembimbing yang abstrak aja diubek-ubek. Nanti dia bilang gini, Nanda saya baca abstrak Nanda ini sama sekali tidak kebayang apa isi TA Nanda. Abstrak Nanda belum mewakili, belum merupakan bayangan kecil dari keseluruhan TA Nanda. Saya tidak cocok dengan abstrak ini. Gitu gimana Nanda? Kalau sampai digitu kan ruwet. Nah, maka dari itu Nanda sekalian, kan abstrak tuh bayangan kan, abstract gitu. Kalau kita abstraksi, kalau bahasa Inggrisnya abstract is seperti lukisan abstrak itu. Wajahnya nggak begitu kelihatan, hanya hidung itu mata tapi nggak kelihatan betul.
Itulah abstrak. Bentuk kecilnya. Nah, ingat bentuk bayangannya itu tidak boleh meninggalkan bentuk aslinya. Nanti aslinya mancung, hidungnya tiba-tiba kecil gitu, pesek gitu, nggak boleh. Tetap harus tampak itu hidungnya mancung. Sama seperti ini. Juga dengan membaca harus tergambar. Apa motif penulis ini? Latar belakang kenapa dia memilih ini? Harus ada datanya situ. Terus apa metode yang digunakan? Apa objeknya? Harus ada. Kalau buku bilang buku, batik bilang batik, lidah buaya bilang lidah buaya. Bilang di situ. Bukunya apa, judulnya apa? Tuliskan di abstrak itu. Terus metodenya apa? Dari metode itu ditemukan apa? Berapa persen yang menolak, berapa persen yang menerima? Dari responden berapa persen yang tangannya mulus, tangannya jadi nggak mulus? Ceritakan itu. Terus kesimpulannya berarti produk ini baik apa enggak? Berarti buku ini berkualitas apa enggak? Sama saran. Cantumkan juga saran untuk penulis agar meneliti lebih banyak lagi itu. Harus ada itu abstrak. Kalau nggak ada itu berarti abstrak itu tidak menggambarkan isi keseluruhan dari teks. Padahal abstrak adalah miniatur TA Anda. Good, marketnya lah. Abstrak itu marketnya. Kalau masuk kampus besar, seret, masuk ke UB kemana itu, ada marketnya. Lihat market gini, sudah lihat ke sana sama dah. Masjid, oh sana masjid, oh ini sama itu. Itulah abstrak. Smaller thing, smaller shape, smaller form of the real thing. Itu nah sekalian, bab 1 sampai 5 sudah selesai, abstrak sudah selesai. Nah, lembar-lembar pengesahan, mutu dan sebagainya relatif bebas, boleh 1, 2, 3, yang penting satu halaman itu enggak sebanyak-banyak, pilih ya mutu maksimal 3 lah gitu. Live ya, no pain no gain misalnya, apalagi gitu. Banyak lah mutu-mutu seperti itu. Kalau mau mengutip dari Rasulullah lebih baik, hadis Nabi boleh, tapi kalau dari pakar barat juga boleh. Benjamin Franklin mengatakan, teach me and I remember. Tell me and I remember, teach me and I remember. Nah, dah lupa saya. Tell me and I remember. Teach me and I learn. Involve me and I learn. Lupa. Tell me and I remember. Teach me and I understand. Nah, teach me and I understand. Tapi involve me, libatkan saya and I learn. Understand sama learn, pangkatnya lebih tinggi learn. Maka dari itu saya kalau ngajar selalu melibatkan siswa gitu. Siswa disuruh-suruh terus. Biar Anda terlibat. Kalau saya ceramah terus nanti teach me, Anda hanya paham. Begitu involve praktek tidak bisa. Guna sekalian, saya pastikan untuk bahasa Inggris saya selalu berusaha nilainya kepala 9 agar Nanda itu laku di PTN. Tapi tentu tolong moodle-nya. Lah ini, moodle merah ini terus ngasih nilai berapa saya moodle merah ini. Ya kalau 13 item ada 02, enggak apa-apa 3 gitu. Ya, tapi kalau merah semua repot saya. Nilai 85 lulus dari tunas luhur, tapi tidak laku di PTN. Nah, you should be 90 above. 90 ke atas. Good, nah sekalian ini kayaknya di Madiun sinyal semakin ada peringatan 1 untuk segera berhenti. Ya, Nanda Krisna, Mas Bagas di mana nih? Di rumah apa? Lagi keluar Ustaz, nongkrong sama teman-temannya. Berarti Bagas sudah tidak tahan, segera ingin menyusul. Nanda Krisna nggak tahan, ingin segera menyusul Mas Bagas nongkrong. Kaki seperti sudah Iya. sudah gatal, ingin segera melarikan diri keluar rumah untuk nongkrong. Ya jangan malam-malam lah. Kasihan ayah ibu di rumah. Kepikiran. Good. Oke. Itu no question in the end of the day. At the end of the day. At the end of the day itu juga frase bahasa Inggris yang untuk mengatakan kesimpulannya. At the end of the day you have to. Ternyata kesimpulan maksudnya ya. Yang tolong dicek Nanda Indra. At the end of the day itu frase digunakan untuk apa gitu. Saya kalau bicara sama orang Singapura itu. Usually memang digunakan untuk itu Ustaz. Iya, untuk menyimpulkannya. Dan digunakan juga setelah semua poin itu disampaikan. Nah, wah pinter Indra nih. Kalau semua murid kayak Indra nih apa mak TL jadinya bahasa Inggrisnya? Kayak bisa bayangkan saya. Mungkin guru langsung pensiun. Kan gurunya 2 dikurangi 1 dah gitu. Cukup deh 1 aja gitu. I don't mean to brag ya, Ustaz. Tapi kayaknya kalau emang seperti itu SMA Tunas Luhur bakal jadi top rated school for English. Iya. Se-Jawa Timur. Saya stres ini karena Nanda Zila sakit terus. Saya jadi berpikir ya
Kayaknya harusnya ada Indra untuk jadi pilot of this LC ini. Ustadz, I would like to intervene for a moment. Memang saya skill bahasa Inggris memang bagus ya Ustadz. Jadi dan jika kita mengkaitkan dengan LC itu memang satu quality untuk leader yang harus dimiliki seorang leader, especially di language community. Tapi problemnya itu ya Ustadz, leader itu ya Ustadz harus memiliki suatu pribadi dan juga sikap yang memang mewakili seorang leader. Jadi mereka harus decisive, mereka harus mempunyai jiwa kepemimpinan, dan mereka juga harus apa lagi ya? Dan mereka juga harus bisa mengambil responsibility. Nah, tiga itu ya Ustadz, tiga itu memang harus dimiliki secara innate. Bahasa boleh bisa belajar lagi, tapi tiga ini susah dicari Ustadz. Dan saya pikir Zela memang yang tepat untuk bahasa masih bisa kita perbaiki lah Ustadz. Tapi untuk tiga quality itu saya kira itu sudah cukup. Subhanallah. Inilah kebesaran hati seorang Nanda Indra. Luar biasa, besar hati sekali. Ya tipe orang yang berilmu tuh gini. Besar hati dan luar biasa. Cukup merendah. Padahal saya tahu Nanda Indra sebetulnya mampu untuk leadership. Ya, tapi yes, seperti ini keadaannya saat ini. Nah, kebetulan Nanda Zila ini sakit terus gitu, sakit terus. Saya kasihan juga kadang-kadang, sakit terus ini. Bukan apa kasihan aja kan, kalau sakit dipaksa bekerja juga. Kita merencanakan kemarin untuk lomba speech internal juga couldn't run, something else happen. Nanda Zila sakit yang tentu tidak bisa Ustadz paksakan. Then I sepintas remember Nanda Indra. Selentingan, sleuth, bahasa Inggrisnya sleuth apa ya? Sleuth at glance. I saw your face at glance, Nanda Indra. I saw your face at glance. Oh, Nanda Indra, I remember him vividly, very clear. Ya, sudahlah. Tapi tetap Nanda Indra dalam dalam gerbong LC yang baik ini, yang besar. Ya, thank you, Nanda Indra and friend. Saya would like to say thank you very much for attending. Ini kok berubah formasi itu 2, 3. Siapa yang hilang nih ya? Tuh 2, 3. Enggak ada yang hilang, cuma berubah posisi ya. Nanda Krisna angkat tangan nih. Oh, iya makanya berubah posisi dia. Saya izin bertanya. Ya. Jadi ini untuk rundown ujian TA-nya seperti apa ya, Ustaz? Jadi jam sekian itu kita itu harus ngapain, terus atau di jam sekian kita itu harus ngapain? Terima kasih, Ustaz. Ya, thank you Nanda Krisna. Good question yang saya lupa untuk sampaikan itu, paling itu penting. Yaitu teknisnya, mengingat dari pengalaman yang lalu, kalau belum ada prosedur baru, berarti kita pakai prosedur lama. Prosedur lama, satu pasangan penguji biasanya diberi 5 orang. 5 orang untuk diuji, 4 atau 5 gitu. 4, 5 orang. Nah itu tergantung, kadang-kadang penguji ada yang gini. 2 orang penguji itu ingin 5 orang kumpul dulu, serut masuk Zoom semua. Nanti di briefing, seset. Nanda, kita bikin urutan. Siapa dulu yang dipanggil harus siap-siap. Nah, biasanya gitu. Atau kadang pembimbing cuma bilang, urutannya sesuai dengan yang dianus dari Indah ya. Daftarnya itu yang pertama Nanda Krisna, misalnya yang kedua Nanda Indra, siap-siap gitu. Tapi ada penguji yang menghendaki kumpul dulu semua. Atau ada penguji yang mintanya langsung. Ya sudah, langsung Nanda yang namanya paling atas masuk duluan, yang nomor 2 siap-siap. Nanti yang nomor pertama itu punya kewajiban memberitahu ke yang nomor 2, saya sudah selesai lewat WA. Tetap WA fungsi utama. Gitu. Nanti yang sudah tampil punya tanggung jawab menolong teman yang setelah dia untuk dia bilang, saya selesai, ayo ditunggu di room gitu. Jadi tidak semua siswa stay di Zoom itu karena untuk menghemat data, terus biar HP nggak panas dan Anda tidak capek. Kalau sampai you kecapean gara-gara menyimak gini kecapean sampai lupa materi sendiri bahaya itu. Mendingan you keluar dari room, siapkan materi. Karena saya tahu Anda biasanya mendadak gitu. Hari H itu masih perlu baca-baca lagi kadang-kadang. Tipe yang mendadak gitu. Ya nggak apa-apa. Ya itu. Tapi kalau you mau ngintip temannya ujian, kalau saya nggak apa-apa.
saya sedang uji Mas Indra, Nanda Krisna, atau Nanda Putri pengen ikut mendengarkan juga, enggak apa-apa masuk situ. Walaupun etikanya enak nggak lihat sebetulnya. Kayak ujian yang normal kan di ruangan tertutup, yang lain nggak boleh ngintip gitu. Ya, ya sebaiknya etikanya lebih baik tidak usah lihat lah. Yang pertama biar Anda nggak capek, yang kedua secara ethical code-nya masuk, yaitu private test-nya, seperti itu. Nah, durasinya biasanya kalau kemarin tuh dikasih maksimal berapa ya, 7 menit, 7 menit itu paparan, maksimal 10 menit apa ya? You bicara pakai PowerPoint, di laptop 7 menit itu lama sekali loh. 7 menit itu lama sekali, nggak kadang-kadang sudah kehabis. Siswa itu ya 3 menit itu bicaranya sudah habis kadang-kadang. Sudah Tat, demikian presentasi saya hari ini, loh baru 3 menit, belum clear, masih ada waktu. Sudah cukup Ustaz. Jangan meremehkan 7 menit. Never ever meremehkan 7 menit. Yang saya sekitaran 15 Ya, I think kalau 15 menit. can be too long, you have to summarize that. Ya, berarti kalau 15 sudah cukup, nah sekalian. Mike Tyson tinju 15 ronde, latihannya berapa ronde? 30 ronde, Mike Tyson. Untuk bertinju 15 ronde, dia latihannya sekali main dengan pelatihnya 30 ronde. Wah, kalau 15 kecil namanya. Kalau Nanda Indra mau tampil 7 menit, dia siapkan skenario 15 menit, that will be great. Tapi ingat, sekali lagi bagi Nanda yang lain, jangan underestimate, jangan meremehkan 7 menit. 7 menit itu lama sekali. Kalau nggak siap, kalau siap, loh kok sudah habis waktunya ya gitu. Ya, itu. Good, Nanda Krisna, good question. Jadi teknisnya seperti itu. Kalau saya nguji, saya suruh kumpul dulu. Biar enggak salebut gitu. Ditetapkan. Siapa yang pertama? Ini Ustaz, sekarang sinyalnya yang paling bagus siapa? Ini. Oke, gimana kalau pertama ini dulu? Sinyal yang paling bagus. Siapa tahu yang sinyalnya buruk setelah ini agak bagus gitu. Atau Ustaz, sesuai urutan urutan ketikan yang Ustaz Indah kasihkan. Ya, kita bikin kesepakatan dulu, deal set 3 menit aja bikin kesepakatan. Terus keluar dari room, keluar, tinggal satu orang yang the first turn, orang nomor pertama gitu. Good, Nanda. Sudah mungkin no more questions, Nanda Putri, Nanda Nadia. Saya izin bertanya lagi Ustaz. Siap. Untuk ujian TA-nya ini apakah kita diharuskan untuk menggunakan PPT atau diperbolehkan juga pakai TA-nya itu Ustaz? Iya, ya baik. Nah sekalian ini karena online, tidak ada yang mengalahkan kebaikan PowerPoint. Jadi kalau you tidak berPowerPoint itu, pembimbing akan, penguji akan kurang gimana ya. PPT itu meringkas, jangan ditampilkan TA-nya di situ. Itu berarti kalau kata almarhum Pak Suryani, berarti tidak bekerja ya. Orang yang bekerja itu adalah to make complicated things to be simple. Itu namanya genius. Genius is to make things complicated to be simple. Nah, ini yang digunakan oleh apa namanya? Apple itu Steve Jobs. Steve Jobs mengatakan, persisnya saya lupa tapi gini intinya. Keep the customer foolish. Ya, tetap jaga, biarkan customer itu seperti orang bodoh dalam pakai HP. Apa itu maksudnya? Pokoknya orang beli Apple maunya gampang. Enter satu kali langsung muncul aplikasi yang diinginkan. Enter 2 kali muncul benda yang mau diinginkan sudah muncul. Itu kehebatannya Apple. Jadi kalau ada aplikasi gadget yang mencetnya harus 4 kali itu sudah dianggap nggak genius oleh Steve Jobs. Masih dock, masih apply, masih username, masuk lagi, download lagi, itu very complicated, orang nggak akan beli. Kalau Apple hanya 2 kali pencet sampai pada aplikasi yang diinginkan. Keep the customers foolish, itu. Nah, sama seperti Nanda, customer Nanda itu sekarang ini adalah penguji TA. Keep the penguji TA itu gampang gitu, stay foolish gitu lah. Oh ya, Kalau you suguhi, ini Ustaz, skripsinya Ustaz, silakan dibaca sendiri, ada dimarahin you. Misalkan you tampilkan di halamannya, terus you baca bareng. Adalah dibaca bareng, ada, enggak menarik. You harus PowerPoint. PowerPoint-nya 5 biji aja. Ya 7, enggak apa-apa. Tapi kalau PowerPoint sudah 45 biji, berarti hanya mengetik ulang. You are not working on that. Kata almarhum Pak Sur, kalau orang presentasi, slide-nya itu
masih 45 slide itu berarti dia nggak kerja. Dia hanya mengetik ulang buku atau sumber yang ingin disampaikan diketik ulang semua, dibaca bareng-bareng. Wah, not good. You have to summarize. You have to summarize karena itu bekerja. Nanda itu letak penghargaan kerjanya di situ. Nanda Indra misalnya berapa slide rencananya? Saya sudah bikin Ustaz sekitaran 15. 15 ya, 15 slide untuk bicara buku setebal itu ya cukupan lah. Tapi kalau sudah slide-nya 45 itu berarti yuk ketik bab 1 diketik, tampilkan di slide bab 2. Aduh. Nah, Ustaz, saya formatnya itu seperti ini Ustaz. Saya tampilkan dulu judulnya ya Ustaz. Kalau Lalu bisa tuh saya covernya seret menarik gitu, guys. ya, itu nanti Ustaz. Lalu di slide kedua itu saya akan tampilkan sedikit tentang pengertian novel. Lalu saya sumputkan salah satu genrenya ini, yaitu sci-fi. Lalu saya sebutkan apa itu pengertian sci-fi, baru saya tampilkan cover buku itu. Ya. Terus tampilkan Lalu hasil penelitiannya jangan lupa. Metode-metode semua. Ya, lalu di sampingnya itu saya akan tampilkan poin-poinnya, intrinsic elemennya, plot, karakter, setting, POV. Lalu saya tampilkan sedikit tentang penjelasannya. Nah, penjelasannya sedikit saja, Ustaz. Penjelasannya sekitaran beberapa kata. Karena lebih fokus ke lisan, Ustaz. Iya, keyword saja. Misalkan plot adalah, jangan usah plot is panjang, enggak usah. Plot apa sedikit aja gitu. Selanjutnya you tambal pakai lisan. Gitu. Nah, kalau plot adalah sepanjang itu berarti yuk mengcopy TA bab 2 ke PowerPoint. Nah, ini will be boring and ya not qualified lah. You harus gitu. Kalau memang begitu ambil anunya Ustaz. Ambil kata point di PowerPoint secara literally gitu. Jadi tuliskan saja poin-poinnya. PowerPoint. Namanya jadi tuliskan poin-poinnya lalu secara lisan. Lah itu very smart. Kenapa namanya PPT? PowerPoint. Ya poin-poinnya aja yang penting sehingga powerful you. Nah, essential points itu aja. Yang enggak essential ditambal pakai lisan, jangan disampaikan. Kalau mau yang aslinya ya silahkan baca langsung kan gitu. Itulah namanya PPT, PowerPoint, the points only points, not all. Nah, tapi all points maksudnya dari yang penting-penting itu gitu. Nah gitu Nanda Krisna jawaban dari saya. Jadi Ustadz mohon jangan tampilkan TA lah di presentasi itu. Kalau cuma tampil gitu, Ustadz tuh sudah pegang sendiri. Ya, we are holding itu. We will be examiners are will be holding your TA on the day of the test itu. Ketika you tampilkan lagi di layar ada lah gitu. Aduh dah ini berarti ini nggak nyiapkan alat. Nah tapi ingat jangan sampai alat itu menyusahkan Anda. Kadang ada waktu ujian normal tanpa PowerPoint kertas tuh ribet nempel karton, lemnya jatuh, goblok semua, tulisannya kecil-kecil, bawanya rep, aduh. Ini gimana nih fungsi dari tools itu memudahkan kita untuk communicate malah ngeribeti kita. Nah, sama kayak PowerPoint. Kira-kira item-item yang bakal ngeribetin Anda bicara, PowerPoint itu delete. Enggak usah, lewati, jangan pakai itu gitu. Itu tools kok malah ngeribeti orang, malah ngeribeti kita itu berarti bukan tools itu penyakit gitu. Ya. Tapi sekarang sekalian insya Allah PowerPoint ribetnya adalah di quantity. Kalau too many itu ribet, too little juga akan menimbulkan pertanyaan panjang. Jadi harus pas. Sehingga ada semua tapi sekalian, ada semua. Maksudnya metodologi ada set, terus hasil ada, kesimpulan di situ ada gitu. Biasanya chart itu ada gitu. Ya itu Nanda Krisna, saya mohon ya 15 PowerPoint 10 gitu cukup dah 10. Satu PowerPoint dibicara 1 menit gitu. Tapi ingat jangan baca loh ya. Kalau baca itu gimana ya? Nggak bisa bilang saya kalau baca itu. Kalau baca itu kasihkan aja ustadznya baca sendiri gitu. Pak Mario Teguh itu paling anti. Tampilkan PowerPoint baca bareng-bareng. Itu Anda nggak butuh saya, Anda nggak usah bayar saya jadi motivator mahal gitu dia. Pak Mario Teguh bicara di Hotel Tugu Malang saya masih ingat. Beliau belum terkenal.
Saya nggak nyangka kalau tahu Pak Mario, selfie saya, ya Allah. Itu Pak Mario Teguh ternyata. Belum terkenal di Hotel Tugu Malang tahun 2004. Belum masuk TV dia. Sekarang menyesal saya. Harusnya foto. Ya, maksudnya saya khawatir kalau di Ka'bah foto gimana ya. Nanti dikira sombong, tapi enggak apa-apa, itu dakwah. Kalau menurut saya foto di Ka'bah itu is okay menurut saya. Itu dakwah biar yang ngelihat itu segera emosi, segera nabung dan nyusul umroh gitu. Kalau Taderu aja yang enggak punya Tergantung iya. tergantung mindset itu, Ustaz. Tergantung Ya, mindset. wis. Kalau dari dalam diri kita itu hanya untuk kebahagiaan diri kita sendiri ya Hmm. it's okay. Niatnya itu enggak ria lah. Iya, Seperti itu. subhanallah. Memang luar biasa muridnya Pak Ari ini. Bicaranya udah lain. Gara-gara neliti satu buku. Baru neliti satu buku loh ya. Sudah akhlaknya udah beda dah. Anu Ustaz, tergantung mindset sih ya. Jadi nggak gampang nyalahkan orang. Oh itu riak atau sombong, nggak gampang. Tergantung Ustaz. Wes. Baru analisis satu buku. Gimana Anda Krista yang analisis 10 buku ya. Mungkin akan menjadi seorang begawan yang rendah hati, santun dan penuh ilmu gitu. Ya tapi kalau main PUBG melolo ya ada burung Mas. Mobile Legend, PUBG nongkrong ada, iki wis. Udah Ya, jarang Ustaz, udah enggak pernah main. Jarang. ya. Alhamdulillah. Sejak jadi komandan kayaknya jadi panutan akhirnya dia merevisi diri, ngurangi game yang nggak penting-penting. Soalnya komandan. LKBB nasib tergantung ini. Nanda Krisna ini komandan sekarang. Ibu komandan ada? Oh ada masih itu di ibu komandan. Ya Nadia ini walaupun hitam layarnya tapi dia menyimak loh ya. Ya baik, insya Allah itu no more question ya sudah ya. Janjinya setengah jam, 20.24. Berarti jam 8 lewat nih. Ya nggak apa-apa. Enggak Baik apa-apa. sekali. Ya saya khawatir Nanda yang sibuk. Kalau saya ini ya Bu sibuk cuma. Good, I will upload it to my channel and to share with you. Siapa tahu Nanda ingin melihat ekspresi Nanda waktu di layar. Mungkin rindu juga suara Nanda sendiri. Walaupun Nadia sama sekali nggak, Nadia gimana kalau ditampilkan wajah sebentar aja street gitu. Setengah menit. Masa nggak ada sama sekali wajahnya. Plot twist ada di situ. Nah ini. Sebentar Ustaz, pakai ambil jilbab ini masih. Enggak nih loh, Krisna, Indra, sama Putri pengen lihat wajahnya Mbak Nadia. Kangen. Jadi kan ntar lagi latihan bareng guys. Persiapan LDK. Ustaz, Nah. is it bad jika saya itu nggak tahu nggak hafal muka beberapa teman saya? Iya, I think itu Mbak Nadia itu. Ya, jangan terus dulu. Oke. Iya, Baru not ingat bad ya. Karena kita sudah terpisah hampir 2 tahun guys. Jadi kalau lupa sahabat tuh wajar. Nadia ini agak gemukan apa kurusan dikit ya. Iya, aduh sinyal tapi macet dia. Putri, mana Putri? Foto dulu. Aduh, screenshot ini. Ayo Putri tampilkan wajah sebentar. Ya Ustaz. Ini laptopnya saya nggak paham print screen-nya anu aja dah. Pakai HP gini, set gini. Ayo cepat Nanda, Putri. Nadia tuh ada wajahnya tapi sinyalnya macet kayaknya. Nanda Putri mana? Tampilkan wajah Nanda Putri. Ting. Mas pakai batik loh ya. Loh, malah Nadia hilang. Gimana nih guys? Susah sinyal emang tadi. Iya ya, nah itu dia bilang, apa itu? Maaf Ustaz pasti gitu. Sebentar Ustaz, cari tempat sepi. Oh sepi. Enggak apa-apa lah rame cuma foto sebentar. Ini soalnya mau di kenang-kenangan. Nah sebentar, Nadia masih cari tempat sepi. Tempat sepi itu satu bisa jadi toilet atau kamar belakang. Kalau musola kadang rame. Ruang tamu rame. Ya ada. Nah enggak usah suara. Masa wajah separuh gitu kameranya Mbak Nadia kurang turun dikit ini. Nah gitu guys. Kan Krisna langsung senyum 1, 2, 3 set. Aduh, kok saya petang ya lagi. Aduh, 1, 2, 3.
Saya print screen. Aduh, print screen-nya. Oh, nggak bisa dah. Nanti langsung Ctrl V. Ya, cannot minimize. Oke. Baik, anak sekalian, I think that's all for today's meeting. I do hope that you are going to run mostly, jalan lancar. Semoga dapat pembimbing yang baik hati dan tidak temperamen. Amin. Ya, penguji yang temperamen itu senang aja sebetulnya kita. Diuji seorang yang sangat. Saya dapat Ustadzah Indah, Ustadzah Indri sama Ustadzah Dia. Wow, sip, rezeki itu. Beliau sosok yang sabar, telaten dan penyabar. Baik, nah sekalian ingat, penguji Anda bukanlah musuh dan yang harus dihadapi, tapi adalah seseorang yang akan membantu menyempurnakan your TA, your own teachers, guru-guru Anda sendiri. Mereka bukanlah musuh, tapi penyempurna yang membantu menyempurnakan. Itu baik, mari sama-sama kita doa kafaratul majelis dipimpin oleh Nanda Krishna. Sebelum kita mengakhiri Zoom pada malam ini, mari kita berdoa. Semoga di ujian TA kita berhasil dan membuat bangga Ustadz Heru. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Nanda Krishna. Alhamdulillah. Sekali lagi di akhir ini Ustadz menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada silap kata, perbuatan maupun hal-hal yang kurang menyenangkan selama proses pembimbingan. Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Titip salam untuk ayah bunda di rumah, semoga beliau selalu dalam keadaan sehat dan support Nanda menuntut ilmu sampai setinggi-tingginya. Muslim yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada muslim yang lemah. Muslim kuat salah satunya adalah berilmu. Tidak mudah dibodohi, tidak mudah dijajah. Bahkan Anda akan memimpin dan mengelola dunia ini, bumi ini, mengarah kepada kebaikan. Terima kasih, Anda boleh leave duluan setelah ini, karena saya hostnya, saya terakhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya, thank you. Silahkan boleh leave duluan. Oke. Ya, thank you. Good. Nah sekalian, inilah my effort as the advisors of my 4 students in preparing their final project, or it is called as tugas akhir. This is a requirement, prasyarat untuk to get upgrade to the 3rd grade of Tanasul Senior High School. Untuk naik kelas ke kelas 3 dari kelas 2. Sepintar apapun, sehebat apapun rapotnya, nilainya, kalau TA nggak selesai, maka tidak bisa naik ke kelas 3. You harus selesaikan ini final project. Banyak pengalaman alumni Tunas Luhur yang menyelesaikan TA. TA itu ternyata judulnya dipakai lagi waktu dia kuliah. Sampai digunakan penelitian, dia berangkat ke Korea menggunakan penelitian yang judulnya itu. Wah, subhanallah. Menginspirasi, inspiring. Ya tentu TA ini tidak akan serumit dan sebesar skripsi, tapi ini memiliki pola yang sama. Terdiri dari 5 bab, penelitian, 5 bab. Sama seperti skripsi, even though the process sometimes is not as tight as thesis for strata 1. Gitu. Baik itu pemirsa, ini adalah salah satu upaya dalam masa pandemi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetap siswa-siswi SMA Tunas Luhur mengerjakan kurikulum yang sudah di-declare, yang sudah di-provided oleh sekolah, termasuk SKS, siswa akselerasi juga 7 siswa tahun ini, kelas 2 langsung kelas 2. Ya, kelas 2 itu langsung cepat sekali ke kelas 3. Artinya gini, menempuh sekolah di Tunas Luhur hanya 2 tahun akselerasi. Kelas 1 langsung kelas 2, 3-nya seret cepat. 7 siswa dan ini sudah menunggu PTN. Itu. Pandemi tidak mengubah secara total. Ada beberapa hal saja yang di-switch, tapi content and quality di Tunas Luhur tetap sama.
ada transferring of knowledge, ada pengalaman belajar di sana dalam wujud yang berbeda. Proses tetap berjalan. Tidak ada berhenti belajar di Tunas Luhur. Continuing. The learning is still being continued till today. Sampai detik ini. Sampai detik ini bahasa Inggrisnya till this second. Kok jelek ya? Till this second. Sampai detik ini. Till this second. Ya, gini aja. Until now gitu aja. Till now sudah cukup. Until this second. Nggak pas. Ingat language sometimes equivalentnya tidak sama. Ya, ada hal yang kalau diterjemahkan malah jadi lucu. Ya, until now gitu aja. Good. See you. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door.